Teman-teman, di video kali ini aku bakal share lagi bagaimana sih cara meningkatkan imunitas. Bunda kok saat ini udah bisa kemana-mana, bisa bawa motor sendiri. Aku tuh kemana-mana selalu bawa suami aku, anak aku. Karena kalian tahu sendiri ya, suami aku udah gak bisa bawa motor sejak dia kena stroke. Jadi semua pekerjaan itu sebagian besarnya aku lakukan sendiri. Alhamdulillahnya aku terus menjaga imunitas aku. Di sini aku bakal share apa yang aku lakukan, tips-tipsnya apa saja. Kalian wajib banget simak video ini sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian pejuang asam lambung GERD anxiety, tetap semangat ya. Terus terapkan 3P, pola hidup sehat ya, pola pikir dan juga tentunya pola makan. Makan sering dengan porsi kecil. Nah, buat kalian yang kemarin yang sudah hadir di live TikTok aku, terima kasih banyak ya. Dan juga buat kalian yang belum tahu akun TikTok aku, bisa langsung di follow ya di nolawaod21 dan juga Instagram aku noladarhum_waod. Terima kasih. Jadi aku juga selain berbagi di YouTube juga sering share di TikTok ya, dan juga Instagram. Tapi Instagram sih jarang ya. Untuk di Instagram itu hanya biasanya kalau ada yang mau nanya-nanya, mau nge-DM, boleh ke Instagram aku ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal kasih semangat lagi, akan berikan beberapa tips lagi yang sudah di request oleh banyak orang ya. Ini udah banyak banget yang nanya dan yang komentar di komentar-komentar video aku. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau aku nggak bisa jawab satu-satu, tapi kalau aku love itu berarti aku udah baca, dan kalau misalnya sudah banyak yang nanyain, aku bakal buatin videonya. Nah, banyak yang nanya dari kalian saat ini berat badan Bunda berapa. Alhamdulillah sih saat ini aku naik lagi ya. Kemarin itu jadi 53, karena sebelumnya itu aku sempat sakit jadi 50 ya. Aku tuh gampang turun berat badan aku kalau aku udah kecapean dan kurang tidur. Dan kemarin itu anak aku lagi sakit, makanya aku begadang. Akhirnya aku tuh kayak kurang tidur gitu loh teman-teman ya. Tapi alhamdulillah saat ini udah normal lagi. Intinya kita harus terapkan 3P, meskipun misalnya sibuk banyak kerjaan, tapi kita harus atur pola makan. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi karena sudah banyak yang nanya, Bun, bagi tips dong bagaimana sih cara meningkatkan stamina untuk pejuang asam lambung GERD anxiety. Karena banyak teman-teman semua yang melihat aku tuh kemana-mana bawa motor, aku kemana-mana bisa sendirian. Jadi semuanya tuh aku lakuin serba sendiri ya. Kalian tahu suami aku itu udah stroke lama, jadi aku melakukan pekerjaan rumah, juga bekerja di kantor, mengurusin anak aku. Alhamdulillah sih suami aku masih bisa bantuin ya pekerjaan rumah, jadi kami saling kerja sama. Makanya dari situlah stamina aku harus tetap kuat, nggak boleh lemas, karena penderita asam lambung GERD anxiety itu identik dengan lemas, lelah, cepat capek. Itu dulu sering aku rasakan. Tapi kita sebagai pejuang GERD nggak boleh kalah dengan yang namanya penyakit. Kita harus terus semangat, kita harus lawan ya, dan insya Allah pasti sembuh dengan cara ikhtiar ya. Pokoknya kita minum obat-obatan sesuai resep dokter, dan juga kalau yang disarankan oleh kami pejuang asam lambung yang udah sembuh juga boleh dicoba ya. Jadi kami share itu karena berdasarkan pengalaman kami udah cocok ya, atau udah berhasil sama kami, makanya kami share ke kalian semua ya. Oke, langsung saja. Aku nggak mau basa-basi sebenarnya, tapi nggak tahu ya, kalau di awal video itu aku pengen banget basa-basi karena aku itu berdasarkan pengalaman ya share-nya, karena aku bukan dokter. Kalau dokter kan to the point ya, ini minum ini nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau aku, karena aku itu adalah pejuang juga, punya banyak pengalaman, makanya basa-basinya panjang lebar, dan itu setiap motivator pasti awal-awalnya itu panjang lebar ya. Tapi harapan aku semoga video-video yang kami share ya, yang aku share bermanfaat dan juga bisa menyembuhkan kalian semua ya. Karena untuk kami share itu adalah tujuan utamanya adalah membantu teman-teman semua untuk bangkit, untuk terbebas, untuk sembuh dari asam lambung GERD. Oke, di sini aku bakal jelasin tips atau apa saja sih yang kita lakukan agar stamina kita itu tetap oke, tetap fit pada saat melawan asam lambung GERD anxiety. Karena kemarin itu ada yang nanya, Bunda maaf ya ini, Bunda pernah nggak sih nggak ada gairah untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri? Ngerti lah ya. Nah, dan aku pun pernah ngalamin hal ini guys. Makanya di sini aku bakal bagi tipsnya. Yang pertama itu adalah pola makan. Pola makan harus
diatur pola makan, dan juga menu-menunya harus yang sehat, harus yang bergizi, harus yang mineral, harus yang protein, diperhatikan juga ya teman-teman. Caranya apa? Jadi kenali makanan-makanan yang cocok untuk lambung kalian, jangan makanan-makanan yang sensitif. Jadi kita itu, apalagi yang udah berjuang lama nih, jadi udah mengenali dong kira-kira makanan apa nih yang gak cocok sama lambungnya, jadi bisa dikenali ya. Jadi makan sering, porsi kecil. Meskipun aku udah makan bun, tapi tetap aja masih lemas, tetap aja nggak gendut, nggak ada masalah, tetap dilakukan karena itu hal yang wajar. Pencernaan kita itu lagi tidak baik-baik saja atau lagi terganggu, sehingga makanan yang masuk belum bisa dicerna secara sempurna. Jadi kita tuh identik lemas, lemah, cepat capek, ngos-ngosan. Makanya caranya tetap harus isi, makan sering, porsi kecil, polanya diperhatikan, kalau bisa buat jadwal. Kemudian menunya, aku tuh biasanya makan ikan, itu yang paling sering ikan laut atau ikan air tawar juga boleh. Pokoknya kalian kenali makanan-makanan yang aman sama kalian. Kemudian makan buah-buahan dan juga konsumsi sayur-sayuran. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaga pola pikir. Ini yang paling penting. Kita harus berpikir positif, ya. Jadi jangan dikit-dikit terbebani dengan apa yang sedang terjadi. Ya, jujur aku itu kalau misalnya mau berpikir terbebani, aku itu kadang merasa terbebani banget. Kenapa? Suami aku nggak kerja, ya. Aku jauh dengan keluarga, rumah aku jauh ya di Rangkas. Aku di Jakarta ngontrak loh, ya. Makanya tanggungan aku itu setiap bulannya berapa, aku kerja, aku juga nge-YouTube, ngerti tuh. Jadi tuh nggak usah dipikirin ya, rezeki itu datangnya dari Allah ya. Jadi kalian nggak usah takut, aku takut nggak bisa makan nih. Yang penting kita ikhtiar, berserah diri ya sama Allah. Yang penting kita mau usaha, nggak usah terbebani dengan semua itu. Lakukan saja hal-hal yang positif. Berpikir positif, jangan apa-apa dipikirin, jangan apa-apa baperan, jangan apa-apa nggak enakan, nggak usah, buang jauh-jauh nggak enak ya. Jadi pikiran itu harus dikontrol. Jadi kalau misalnya kita happy ya, kalau misalnya kita bawaannya senang, jadi tubuh kita juga itu semangatnya meningkat ya, bakalan ada rangsangan untuk membuat kita happy gitu loh teman-teman. Kalau aku sih kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, pola hidupnya diperbaiki. Nah, ini juga yang harus wajib banget diperbaiki. Pola hidup itu bagaimana bun? Misalnya nih, kita pulang kerja, tapi ada pekerjaan rumah yang berantakan, langsung dikerjain meskipun capek, itu jangan dilakukan. Karena kamu udah capek kerja di luar ya, di kantor misalnya, atau biasanya laki-laki nih yang kerja ngangkat beban, nyampe di rumah harus ngangkat ini lagi, harus beres ini lagi. Kalau bisa istirahat dulu, jangan dipaksakan. Pekerjaan itu nggak bakalan lari kok ya. Kasih pengertian ke suami, ke istri ya, kalau kalian lagi capek istirahat dulu ya. Harus jaga pola hidup, jangan terlalu capek, jangan begadang, apalagi nih yang cowok-cowok biasanya ya. Pola hidupnya itu dirubah, diperbaiki. Tidurnya jangan kemalaman, tidur jam 2, bangunnya jam 10 pagi, itu nggak baik. Dirubah pola hidupnya. Kemudian selain itu juga jangan konsumsi minuman-minuman yang kurang sehat. Pokoknya semuanya itu dirubah ya, dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita pola hidupnya dirubah menjadi lebih baik, aku itu biasanya pada saat aku berjuang sampai saat ini, aku tidurnya jam 9 atau setengah 10, bangunnya itu setengah 5 ya. Habis minum air hangat, kemudian sholat, aku lakukan treadmill, olahraga ringan ya, seperti itu. Kemudian aku sarapan, beraktivitas seharian. Kemudian jangan tidur jam 10 pagi. Penyakit itu kalau kita tidur pagi, aku itu paling nggak mau tidur pagi. Sengantuk apapun, aku itu bangunnya pasti setengah 5 ya. Misalnya nih malam aku begadang, anak aku sakit ya misalnya, aku tuh tetap aja nggak bisa tidur pagi. Kalau tidur pagi tuh nambah penyakit, kepala aku berat lah, pusing lah, mual lah, dan lain-lain. Makanya benerin ya pola hidupnya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah lakukan olahraga ringan. Nah, seperti yang selalu aku bilang ya teman-teman, olahraga ringan itu bisa meningkatkan imunitas kita loh, bisa merangsang agar otot-otot kita tadinya lemas jadi semangat lagi ya. Jadi kita tuh wajib olahraga ringan, jadwalkan. Kalau nggak bisa tiap hari, 3 kali seminggu ya. Di pagi hari kah, sore hari kah. Aku itu dulu setiap hari. Aku itu sampai download penghitung langkah namanya pedometer. Aku
setiap hari itu jalan, kadang 5.000 langkah, 10.000 langkah itu udah alhamdulillah banget. Jadi ke pasar, ke rumah tetangga, aku selalu hitung langkah aku. Jadi keluar keringat, bun aku nggak kuat jalan, gimana dong? Ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Olahraga di sini kita lakukan olahraga ringan sesuai dengan kemampuan kita, karena kondisi masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Misalnya nih aku bisa jalan ke pasar, tapi ada juga yang lemas, beberapa langkah aja udah ngap, udah lemas. Jangan dipaksakan, yang penting lakukan hal-hal yang nyaman buat kalian. Misalnya cuman berjemur aja, atau misalnya ke tetangga ya, atau misalnya antarin anak sekolah, tapi pelan-pelan aja. Jadi yang penting kena matahari, keluar keringat itu kita udah seger banget. Nah, dan kalau misalnya udah olahraga jangan langsung mandi. Biasanya nih kalau nyampe di rumah habis olahraga, aku selonjoran dulu, sandaran dulu, minum yang hangat-hangat dulu, makan buah-buahan dulu, udah kering keringatnya barulah mandi. Kemudian untuk olahraganya ini nggak usah lama-lama lah ya, 20-30 menit biasanya. Aku itu paling sering aku olahraga itu jam 7 ya. Kalau aku lagi libur nih, kebetulan suami aku juga kan wajib olahraga setiap hari ya. Biasanya jam 7 atau setengah 8 kita tuh udah di lapangan. 30 menit aja, nggak usah lama-lama, yang penting keringat kita udah keluar, itu udah enak banget. Untuk olahraga ini sangat bagus dan dianjurkan untuk penderita GERD, anxiety ya, atau asam lambung, karena ini bisa melancarkan peredaran darah kita. Jadi kan biasanya, aduh kok kebal sih, kok tiba-tiba kesemutan ya. Ini bisa dilakukan dan ini sangat membantu aku pada saat aku berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety. Ini bisa mempercepat proses pemulihan kita dan bisa meningkatkan stamina kita. Lakukan setiap hari atau 3 kali seminggu, 20-30 menit. Kemudian yang kelima, minum vitamin. Ya, ini vitamin yang selalu aku sarankan. Mau vitamin apa aja, mau herbal ya, mau diresepkan dokter, itu bebas. Tapi kita itu wajib banget konsumsi vitamin. Vitamin ini bukan saja vitamin apa bun yang cocok. Kalau aku nih ya, aku tuh selalu share berdasarkan pengalaman aku. Vitamin yang aku konsumsi itu adalah vitamin B kompleks atau neurobion ya. Neurobion forte yang pink itu cocok sama aku ya, karena apalagi yang sering kebas, yang sering kesemutan, apalagi yang sering lelah ya, itu cocok banget sama aku ya, karena juga aku ngalamin. Kemudian kalau misalnya aduh bun susah nih nyarinya, nggak ada, kalian boleh minum madu ya. Aku tuh biasanya minum madu setiap pagi, diseduh aja. Kalau misalnya kalian nggak suka langsung diminum, diseduh aja dengan menggunakan air panas, air hangat aja, diseduh lalu diminum, seperti itu. Kemudian juga perbanyak makan buah-buahan. Kalau nggak madu, konsumsi air tajin dari beras organik atau air beras biasa juga nggak ada masalah. Berasnya nanti linknya aku cantumkan di description video ini ya. Jadi air tajin ini juga obat tradisional ya, yang dipercaya oleh nenek moyang. Ini aku selalu disarankan sama mama aku, karena ini bisa meningkatkan imunitas, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bisa melancarkan peredaran darah, bisa menenangkan pikiran juga ya. Jadi yang sering kelayangan, yang sering pusing, ini cocok banget minum air tajin ya. Mau beras organik atau beras biasa. Atau juga bisa konsumsi madu Z-Smack. Itu adalah vitamin yang aman banget dan ampuh untuk pejuang asam lambung, GERD. Selain itu juga bisa konsumsi tepung Garut ya. Tepung Garut ini aman sama aku, cocok sama aku cukup panjang ya, cukup lama aku konsumsinya. Jadi kalian juga boleh coba ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah tips cara aku mengatasi gimana agar tetap fit, tetap bisa beraktivitas ya, tetap bisa menjalankan kewajiban di rumah ataupun di kantor. Tetap semangat pokoknya buat kalian yang saat ini masih berjuang. Aku itu nggak pernah bosan, aku selalu semangat memberikan kalian tips-tips, karena aku tahu gimana rasanya berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety. Dan semoga video-video aku bermanfaat ya. Oke, segitu dulu video kali ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!